Oke, setelah kita turun dari Usuk, maka kita melanjutkan perjalanan menuju ke Pemenang. Setelah kurang lebih 10 menit perjalanan, maka kita sampai di daerah Pemenang. Sebelah kiri adalah SPBU Pemenang. Kemudian di sebelah kanan kita adalah Polsek Pemenang. Kemudian di depan kita bertemu dengan perempatan Pemenang, maka kita berbelok ke kanan untuk menuju ke daerah Tanjung. Karena kalau lurus kita akan menuju ke Bangsal, sedangkan ke kiri ke Senggigi. Di kanan kita adalah PDAM Cabang Pemenang. Kemudian di sebelah kanan adalah SPBU Lama Pemenang. Kemudian setelah 10 menit kita menyusuri jalur utama dari Jalan Tanjung Mataram, maka kita akan sampai di daerah Tanjung. Kemudian di sebelah kiri kita adalah dealer Yamaha dan dealer Honda. Dan di sini kita sudah mulai melewati jembatan di Tanjung untuk memasuki pusat bisnis dari Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Di sebelah kanan kita adalah Bank NTB, kemudian lapangan Super Smart dan kantor Bupati. Kemudian Kodim Tanjung. Selanjutnya kita akan bertemu dengan Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung, SMP 1 Tanjung, dan Puro Lingsar Bebengan. Selanjutnya kita terus menyusuri jalur utama dari Jalan Raya Mataram Tanjung, maka kita akan menyampai daerah Gondang. Di sebelah kiri kita adalah SPBU Tanjung. Jarak Tanjung dengan Gondang tidaklah terlalu jauh, kurang lebih 10 menit saja. Kemudian di kanan kita adalah Taman Karangkates. Di kiri kita adalah kawasan Lendang Lekok. Dan di sini kita sudah mulai memasuki kawasan Gondang. Ya, inilah kawasan Gondang dengan pasar Gondang di sebelah kiri
dan pertukuan gondang di sebelah kanan jalan. Kemudian di depan kita akan bertemu dengan pertigaan, maka kita berbelok kanan menuju Jalan Gotim. Jadi kita mulai meninggalkan jalur utama dari Jalan Raya Mataram Tanjung. Di sini kita menyusuri Jalan Gotim. Kemudian di pertigaan ini kita berbelok ke kanan untuk menuju ke air terjun Kertegangge. Karena daerah yang kita lewati adalah daerah perbukitan, maka jalannya cenderung menanjak. Daerah Gangge terkenal dengan hasil bumi berupa biji kelapa, kopi, cengkeh, durian, kakao, dan lain sebagainya. Kemudian di pertigaan ini kita tetap menyusuri jalur utama. Di pertigaan ini kita tetap lurus ke depan untuk menuju ke air terjun Kertegangge. Oke, kita bisa lihat pemandangan alam yang begitu hijau karena dipenuhi oleh pepohonan. Air terjun lah. Iya. Air terjun apa itu? Itu mungkin Kertegangge ya? Keren kali. Air terjunnya di sana, jadi mudah bisa kelihatan di ini ya, di layar. Ini pemandangannya belum ampun premium banget. Ya, tidak terlalu bagus karena ini zoomnya udah terlalu maksimal. Air terjunnya cuman lihat kecil. Keren pemandangannya. Oke, setelah melihat air terjun dari ketinggian, maka kami melanjutkan perjalanan menuju ke air terjun Kertegangge. Hah? Itu? Ya, itu air terjun itu. Lihat? Coba aja, dia tahu. Sorry. Coba lihat sana. Kita lihat aja.
Jauh ya? Jauh Bang, jarak Berapa? 100 meter dan tapi di dalamnya agak luas. Oh. Air terjunnya. Kita Kalau yang kelihatan dari sana Gangga namanya tuh. yang itu ke Tegangga ya? Ya. Oh. Kalau dari sini tinggal belok kanan ntar di kampung. Oh, mau ke Tegangga? Ayo ke sini. Kampus. Dia coba. Itu Gangga yang di atas. Iya. Gangga yang di atas. Oh, enggak kena gempa itu enggak roboh deh, Pak ya? Enggak, kalau air terjunnya. Oh, soalnya saya sempat dapat. Berarti apa kampung belok kanan? Iya, tapi nanti kampung. Makasih Bang ya. Ya sudah ya, sudah ke Tegangga lah itu. Ya. Keren berarti cara besar airnya kena musim hujan soalnya. Kemarin saya ke sana itu kecil deh. Setelah sempat singgah ke Tiu Pupus, maka kita di sini berbelok kanan untuk menuju ke air terjun Kertegangga. Di sini kami menyusuri jalanan untuk menuju ke dusun Kertaraharja. Oh, ini jalan ke Tegangga yuk. Jalur utama Gangga. Oh, bukan jalur utama Gangga. Kemudian di depan kita akan bertemu dengan pertigaan yang mana kalau kita ke kiri menuju ke Desa Gangga. Karena kita menuju ke dusun Kertaraharja untuk melihat air terjun Kertegangga, maka kita lanjut lurus ke depan menuju ke Desa Kertegangga. Di depan adalah plang pintu masuk ke dusun Kertaraharja. Dan akhirnya kita memasuki kawasan air terjun Kertegangga. Itu baru tahu ya. Besar-besaran. Oke, ntar. Di bawah besar-besaran kan. Berarti yang datang dulu nggak ada. Sini Om? Apa? Hah? Ayo, dekat di sini. Hah? Dekat dong. Dulu saya lewat sawah dulu. Udah ada jalan sekarang. Itu kapan dibuat aspalnya, Pak? 2016. 2006. Oh, saya tugas tahun 2009 sampai 2011 ini ya. Dulu kan pakai sawah sini kan Iya, jalan. semuanya. Ini juga dulu sawah, Iya, oh iya makanya jalan licin. dulu sawah. Ya. Nggak bisa.
sampai sini ya. Sama aja. Masih jauh Pak? Udah dekat? 5 menit, Oh 5 menit, 300 dekat. meter. Cuma Dekat. di sini langsung bayar masuknya dulu. Oh gitu. 5.000 per orang, parkirnya 5.000. Udah bersih-bersih. Iya. Baru buka kali. Baru dibukaan? Ya. Belum normal. Udah sempat gini kena gempa itu enggak? Iya. Eh 20. 20 ya? 20 ya? 35. Oh 35 sama motor, parkir motor. Nih, ini lihat tuh. Bukan. Lagi 15 Bang ya. Berarti per orang 5.000 ya? Iya. Sama motor parkir 5.000. Iya. Oh nggih, niki nggih. Makasih nggih. Oke, lewat sini. Lewat sini nggih. Enggak. Nggih, makasih nggih. Udah. Nanti si Unyang ngurusin kita makan nggih. Maaf. Gitu. Orang baru ya. Enggak apa-apa. Om. Dijaga sama dia. Kunci aja Om. Kunci aja. Apanya dikunci? Di ini. Masa mau dibawa loh kan? Agak aman sih sini sebenarnya. Diganggu. Ada. Iya kan mengenai aman? Aman. Oke, siap. Thank you. Buang akal di sini, yang buang akal yang mati-mati. Oke, kita ada perjalanan menuju air terjun Kertegangga. Dan kita sambung di episode selanjutnya mengenai air terjun Kertegangga. Terima kasih.